apa kabar semuanya? Semoga kalian yang di sana sehat-sehat ya. Di video kali ini, gue mau sedikit sharing tips and trick analisa fundamental. Nah, yang perlu kalian lakukan, pertama, download dua aplikasi nih, RTI Business dan Stockbit. Nah, itu kalian bisa cari di smartphone kalian di Apple Store atau Google Play. Nah, kita langsung aja ya guys. Nah, jika kalian sudah download, langsung aja buka aplikasinya RTI Business. Nah, di menu market ini kita bisa lihat IHSG, indeks harga saham gabungan. Nah, kita langsung aja ya. Nah, misalnya gue pengen analisa saham di sektor batubara. Nah, di sini gue ambil contoh PTBA atau Bukit Asam. Nah, yang biasa gue lakukan dalam menganalisa fundamental melalui aplikasi ini, gue pilih menu di Financials. Terus kemudian ketika gue tap drop down di sini, maka akan muncul nih laporan jenis-jenis laporan keuangan secara annual, quarterly income statement dan lain sebagainya. Nah, di sini biasanya yang gue lakukan adalah pilih yang annual karena gue mau lihat gambaran besar growth perusahaan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat income statement. Nah, tahun ke belakang dari 2016 sampai 2020. Nah, kalian bisa lihat sendiri yang warna biru ini menandakan net income yang selalu growth dari 2016 sampai 2018, namun ada penurunan 2019 dan 2020. Karena ini merupakan saham batubara, pastinya harga batubara atau komoditas batubara dunia ini sangat mempengaruhi pendapatan si PTBA ini. Nah, kalau mau buktinya nih, ini gue sempet riset harga batubara dari 2016 sampai 2020. Nah, bener kan terbukti dari 2016 sampai 2018 ini nih harganya selalu naik. Tapi dari 2019 dan 2020 nih harganya turun. Nah, tercermin dari income statement di sini. Yang 2019 dan 2020 net income-nya ini ada sedikit penurunan. Tapi overall di sini kalau gue lihat masih dalam angka positif, artinya masih oke lah, masih bagus gitu. Kemudian di sini kita bisa lihat juga balance sheet. Sini ada equity, liabilities, asset dan debt equity ratio. Nah, di sini kita bisa lihat equity-nya dari 2016 sampai 2019 ini selalu naik atau growth. Nah, 2020 ada sedikit penurunan. Nah, tapi kita lihat nih liabilities-nya ini cenderung stabil, malah ada sedikit penurunan nih dari tahun ke tahun nih. Ini menandakan bagus sih, karena menandakan ya makin tentunya perusahaan yang punya sedikit hutang itu pastinya lebih bagus. Asetnya di sini juga growth. Kemudian debt equity ratio. Apa sih debt equity ratio? Di sini adalah membandingkan antara hutang dibandingkan dengan equity perusahaan. Semakin DER-nya itu kecil, tentunya semakin bagus. Nah, di sini kita juga bisa lihat untuk cash flow. Cash flow di sini kalau gambaran besarnya yang gue lihat di sini selalu berada di posisi positif, which is itu bagus. Nah, earnings ini terkait sama dividen. Kalau yang warna pink ini EPS-nya nih, earning per share. Nah, EPS-nya selalu naik. DPS atau dividen per share-nya juga dari 2017 nih sempat nggak bagi dividen. Tapi dari 2018, 19 dan 20 nih bagi dividen terus nih. Kemudian kalau kita lihat yang lain seperti income statement, nah ini sebenarnya hanya men-summarize atau menampilkan secara quarter dan annual, tapi sebenarnya udah gue jelasin tadi di yang annual tadi. Nah, ini kan sama kan kayak balance sheet, di sini equity, liability secara quarter dan annualnya. Kemudian di menu profitability. Nah, profitability ini juga menggambarkan net profit margin, gross profit margin dan operating profit margin. Nah, ini cukup bagus karena overall dia masih mencatatkan keuntungan dari 2016 sampai 2020. Di sini ada profitability yang kedua. Di sini kita bisa lihat rasio-rasio keuangan. Contohnya seperti
ROA, ROE, dan DER. Apa sih itu? ROA itu merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan. Jadi tentunya semakin gedenya suatu rasio ROA itu menandakan perusahaan tersebut makin bagus. Kita juga bisa lihat ROE. ROE itu apa sih? Jadi itu kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal sendiri. Semakin gedenya ROE tentunya akan semakin bagus. Gitu. Kalau DER tadi gue udah sempat jelasin di awal. Nah, oke. Selanjutnya yang biasa gue lakuin, gue pilih menu key statistik. Nah, di sini kita bisa lihat tabel EPS dari 2017 sampai 2020 ini selalu mencatatkan keuntungan. Nah, dari sini walaupun memang nggak terlalu stabil ya, karena kan balik lagi tadi karena ini perusahaan batubara, tentunya harga batubara itu sangat mempengaruhi dari keuntungan perusahaan ini gitu. Nah, di PR ini dividen payout ratio-nya 2018 77, 19 92. Ini sebenarnya kita bisa lihat secara detail angka-angka dari mulai salesnya berapa, aset, liability, equity-nya berapa, dan sebagainya. Kita mulai di sini menentukan valuasi dari saham PTBA ini under value atau over value. Nah, yang biasa gue lakuin, gue lihat di sini menu valuation. Nah, di sini kan kita bisa lihat ada PER, price earning ratio, ada PBV, price book value. Pakai yang mana sih? Biasanya nih dua indikator ini yang digunakan untuk memvaluasi suatu saham murah atau mahal. Karena ini saham batubara, penggunaan PER sendiri itu biasanya lebih reliable digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki keuntungan yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Nah, kalau menurut gua, karena ini saham batubara yang dipengaruhi oleh komoditas batubara, di sini gua lebih pakai ke PBV dari book value-nya. Di sini kita lihat 1,75. Sebenarnya 1,75 ini mahal apa enggak sih? Kita nggak bisa menentukan 1,75. Oh, ini artinya saham PTBA ini sudah diperdagangkan 1,75 kali lebih mahal dari harga wajarnya. Sebenarnya kita nggak bisa langsung nembak kayak gitu. Kita harus bandingkan dengan sesama sektor atau sesama perusahaan yang bergerak di batubara. Berapa sih rata-rata book value atau PBV-nya di sektor batubara. Nah, di sini gue juga sudah coba nih. Ini gue dapat source-nya dari iPod Stock Screener. Kalian cari aja di website. Nah, nanti ntar pilih data comparis. Nah, di sini kalian bisa lihat gue bandingin untuk saham TBA, Adro, Bian, Harum, dan PTRO. Nah, di sini kan kita lihat nih PBV-nya. PTBA sendiri ada di 1,7 kali, Adro 0,7, Bian 3,4, Harum 2,2, dan PTRO 0,6. Nah, balik lagi ke RTI. Nah, di sini kalian bisa coba buka aplikasi Stockbit. Yang pilih PTBA. Kalian pilih PTBA. Nah, kalian ke menu financial. Nah, di bawah ini kan ada PE standard deviation band dan PBV standard deviation band. Karena tadi kita pakai yang PBV, kita pakai yang PBV standard deviation band. Kita pilih yang 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Karena semakin panjang jangka waktunya akan jadi lebih reliable. Nah, di sini kita lihat yang garis warna orange di 3,28 itu artinya mean PBV standard deviation. Artinya selama rata-rata 10 tahun saham PTBA ini diperdagangkan di 3,28 kali book value-nya. Tadi kan di RTI 1455. Kemudian kita kalikan dengan 3,28 rata-ratanya. Nah, itu berarti harga wajarnya PTBA ini berada di angka 4.772. Nah, kalau sekarang kan harganya masih di 2.540. Nah, ini kalau kita lihat ini masih under value nih.
Artinya masih murah saham ini karena masih berada di bawah harga wajarnya. Jadi setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda dalam menilai valuasi sebuah saham murah atau mahal. Nah, nanti biarlah waktu yang akan membuktikan. Kira-kira dengan perhitungan kita sekian, kira-kira benar nggak sih hasil perhitungan kita? Yang penting kita harus percaya sama diri kita sendiri, dan tentunya kita juga harus menambah ilmu nih. Sebenarnya nggak ada salah, nggak ada yang benar. Nah, kalian juga bisa coba analisa di sektor-sektor lain, sektor perbankan, sektor FMCG, sektor agriculture, dan lain-lain. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, kalian bisa klik subscribe dan sharing ke teman-teman kalian. Biar tentunya dengan semoga harapannya dengan bertambahnya ilmu, makin berkurangnya investor-investor yang nyangkut ke saham gorengan. Jika ada saran, kritik, feel free ya untuk komen di bawah. Thank you and see you in the next video. Bye-bye.